Imam Mahdi lahir di kota Mekah pada malam yang penuh berkah, membawa misi mulia yang terpatri dalam ramalan-ramalan dan riwayat hadis sebagai pemimpin yang adil dan saleh, turun dari keturunan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah harapan bagi umat manusia di tengah kegelapan dan kekacauan dunia. Dilahirkan pada malam nisfu Sya'ban tahun 255 Hijriyah, Imam Mahdi memiliki wajah yang bersih, berjenggot, dan kepribadian yang mulia. Fisiknya yang terpatri dalam riwayat hadis menggambarkan keindahan dan keagungan sosoknya yang menjadi cerminan dari keteguhan, iman, dan keadilan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari kediamannya menuju Ka'bah. Setelah sampai Ka'bah, beliau akan menemui para rijal, pemimpin yang telah menunggunya. Para rijal tersebut diprediksi berjumlah 313 orang. Kelak, Imam Mahdi akan menciptakan ketertiban dan kedamaian di dunia setelah kekacauan menerpa kehidupan umat manusia. Ia juga akan menyampaikan kebenaran dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Di akhir zaman, Imam Mahdi akan melakukan perang Sabil. Secara visual, Imam Mahdi digambarkan sebagai manusia yang masih muda. Wajahnya bersih dan berjenggot, kepribadiannya amat baik, saleh, warna kulitnya seperti orang Arab, dan memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Mengenai ciri-ciri fisik Imam Mahdi ini, Rasulullah bersabda, "Imam Mahdi berasal dari keturunanku, keningnya lebar, berhidung panjang dan mancung." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian, dalam riwayat lain juga dijelaskan tentang ciri-cirinya. Dikutip dari buku Inilah Cerita Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunanku. Warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab dan fisiknya seperti fisik orang Israel." Hadis riwayat Abu Nuaim dari Hudzaifah. Nama Imam Mahdi adalah julukan yang diberikan kepadanya. Nama aslinya menurut beberapa riwayat adalah Muhammad putra Abdullah. Beliau masih berkerabat dengan Rasulullah. Para ulama menyebutkan bahwa beliau merupakan keturunan Syahid Husain As-Sibti, putra Sayyidatina Fatimah. Mengenai silsilah Imam Mahdi ini, Rasulullah pernah menjelaskan, "Imam Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunanku. Wajahnya seperti bintang yang bercahaya terang." Hadis riwayat Nuaim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kedatangan Imam Mahdi sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Mereka percaya bahwa beliau dapat mendatangkan kedamaian setelah kekacauan yang terjadi akibat ulah Dajjal. Imam Mahdi juga akan menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Selain itu, ada beberapa peran lain dari Imam Mahdi, yaitu melawan kezaliman dan memulihkan tatanan sosial, menyebarkan ajaran Islam yang murni kepada umat seluruh dunia, membawa kedamaian dan kesejahteraan kepada umat manusia. Dunia akan menjadi tempat yang damai dan harmonis. Nantinya pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala untuk memohon pertolongan. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah Subhanahu Ta'ala di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar." Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Keterangan hadits pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi, gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji.
Terkait hal tersebut, dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Imam Mahdi, penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal, disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya, seperti diceritakan surat An-Nisa ayat 159. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Imam Mahdi tetap kuat dan tidak pernah menyerah. Dia selalu berpegang pada iman dan keadilan, siap menghadapi segala tantangan. Kisah Imam Mahdi menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada kebaikan dan berjuang untuk keadilan. Semoga kisah beliau memberi kita semangat untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kasih sayang di dunia ini.